selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa, amin. Haleluya. Mari sebelum kita memulai pada pagi hari ini, mari kita mau satukan hati kita mau masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang kembali limpah dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh bersama-sama datang ya Tuhan di tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau bertahta dalam setiap pujian penyembahan kami ya Bapa. Biarlah setiap kami yang boleh hadir ini ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan diurapi ya Tuhan oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga setiap kami ya Tuhan boleh dimenangkan, boleh disembuhkan, boleh dipulihkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulai ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau yang pimpin setiap pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, dipermuliakan dan diagungkan ya Tuhan. Haleluya. Kita mau pujikan lagu ini. Haleluya.
ya Bapa. Bertahtalah atas pujian kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hai dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Saya percaya bila Kristus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita tidak akan pernah sama, selalu baru. Itu yang Yesus katakan. Mari Bapak Ibu Saudara kita pujikan, hidupku takkan sama. Haleluya. Hallelujah.
Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, mau lebih lagi menyembah-Mu, karena hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Haleluya. Kau
untuk selamanya Engkau tetap Allah. Yesus Tuhan adalah Allah yang hidup, bahkan Allah yang telah bangkit dari kematian. Kami percaya itu ya Tuhan. Dan biar kami boleh terus lebih lagi untuk mengenal akan Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kami punya kerinduan. Tidak hanya sekedar menjadi orang-orang yang mengikut Tuhan saja. Tapi kami betul-betul Tuhan punya pengenalan akan Engkau. Sehingga Tuhan kami dapat menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Seperti apa yang Engkau kehendaki ya Tuhan. Karena kami tahu bahwa hidup kami bukan milik kami sendiri. Hidup kami adalah milik-Mu ya Tuhan. Karena Engkau telah menebus setiap kami. Engkau telah membayar kami dengan harga yang lunas ya Tuhan. Yaitu dengan diri-Mu sendiri. Oleh sebab itu kami mau terus meninggikan akan Engkau. Kami mau terus memuliakan akan Engkau. Tidak hanya dengan pujian kami, tetapi dengan kehidupan ini ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati kami. Roh Kudus, Engkau yang ada di tengah-tengah kami. Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Engkau bekerja bagi setiap kami ya Tuhan. Supaya ketika kami mendengar firman-Mu, kami boleh memahami firman Tuhan. Bahkan bukan hanya memahami, tapi kami dapat melakukan di dalam setiap kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kami semua pada saat ini. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah perkataan-perkataan yang berasal daripada Engkau. Perkataan-perkataan yang diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami persembahkan seluruh hidup kami. Kami siap untuk menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini, amin. Iya, minggu lalu kita baru saja memperingati tentang kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus itu senantiasa memotivasi kita untuk dapat terus meninggikan Tuhan kita, untuk dapat terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Karena kebangkitan Yesus Kristus itu menunjukkan bahwa Dia adalah benar-benar Allah. Amin. Bahwa kebangkitan Yesus Kristus ada kemenangan di dalam setiap kehidupan kita. Bahkan kebangkitan Yesus Kristus ada pengharapan akan kebangkitan setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya beri judul firman Tuhan pagi hari ini, siapa Yesus yang Anda kenal? Ya. Siapa Yesus yang Anda kenal? Banyak orang mengaku mengenal Yesus Kristus. Ya. Bahkan setiap kita yang ada di tempat ini pun juga pasti saya sangat-sangat yakin bahwa kita pun juga mempercayai bahwa kita sedang mengenal Yesus Kristus. Ya. Saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan di sini. Di dalam tema kita pagi hari ini yaitu siapa Yesus yang Anda kenal. Hal ini sangat penting bagi setiap kita, bagi setiap orang yang percaya. Kenapa? Karena dengan kita mengenal Yesus dengan benar, maka kehidupan kita ini akan senantiasa diarahkan
kepada hal-hal, kepada pribadi Yesus, kepada hal-hal yang Yesus lakukan, sehingga iman kita itu tidak menjadi sia-sia. Apalagi saya mau katakan, apalagi ketika kita menghadapi tantangan, masalah, beban hidup yang begitu berat tanpa pengenalan yang benar terhadap Yesus, maka bisa saja kita menjadi undur. Ya. Bahkan bisa saja orang menyangkal Yesus. Kita lihat bukti dalam Alkitab sudah sangat-sangat menunjukkan kepada kita. Murid-murid Yesus yang notabene selalu bersama dengan Yesus. 3,5 tahun mereka bersama-sama di dalam melakukan, kalau saya mengatakan hari ini seperti ini, melakukan pelayanan bersama-sama. Tapi lihat, banyak orang yang mengikut Yesus. Banyak orang yang mengagungkan Yesus. Tapi ketika mulai datang satu masalah, diperhadapkan pada satu masalah, apakah mereka semua masih tetap mengikut Yesus? Bapak Ibu, Alkitab mencatat banyak dari mereka, bukan sedikit, banyak dari mereka lalu mulai mengundurkan diri. Itu orang yang banyak yang sedang mengikut Yesus. Bahkan murid-murid Yesus sendiri, mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu pagi hari ini kita mau bersama-sama baca firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu bisa ya ada di layar juga, kita bisa baca bersama-sama. Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Bisa baca bersama-sama ya Bapak Ibu? Amin. Oke. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematiannya. Rasul Paulus menuliskan ayat ini, yang ku kehendaki. Sesuatu yang diinginkan oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Paulus. Baik sebelum dia percaya, bahkan setelah dia percaya, kehidupannya diubahkan oleh Yesus. Dan Rasul Paulus mempunyai satu komitmen dalam hidupnya untuk memuliakan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini dia katakan bahwa yang ku kehendaki ialah. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Ketika kita mengikut Tuhan, apa yang kita kehendaki dari Yesus? Apakah kita hanya menghendaki, ikut Tuhan hanya menghendaki supaya kita diberkati oleh Tuhan? Enggak salah saya katakan. Ya, enggak salah. Karena itu janji firman Tuhan, kalau kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka itu akan diberikan kepada kita. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Apakah kita mengikuti Yesus supaya kita boleh mengalami kesembuhan? Tapi bagaimana ketika kita tidak mengalami kesembuhan itu, apakah kita tetap mengikuti Yesus? Tadi firman Tuhan berkata, yang ku kehendaki. Apa? Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Yesus, mengenal pribadi Yesus. Lalu selanjutnya bukan hanya mengenal pribadi Yesus, mengenal kuasa kebangkitannya. Kalau kita lihat, kita ajar lebih dalam mengenal kebangkitan, kuasa kebangkitan Yesus. Ini merupakan suatu hal yang sangat-sangat dahsyat Bapak Ibu. Mengenal kuasa kebangkitannya, saya katakan tadi, biarlah kuasa kebangkitan itu menjadi suatu pendorong di dalam hidup kita, menjadi suatu hal yang menggairahkan hidup kita, untuk kita bisa menjalani kehidupan ini, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia
dan kuasa kebangkitannya. Tapi tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Dan apa? Persekutuan di dalam apa? Halo? Persekutuan di dalam apa? Penderitaannya. Nah kalau yang ketiga ini banyak orang yang tidak mau. Tapi saya tahu bahwa jemaat Tuhan tetap di tempat ini tetap menginginkan hal ini. Amin. Ya. Walaupun ya di dalam penderitaannya, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mungkin kita diperhadapkan kepada penderitaan, tapi kalau kita menderita karena persekutuan dengan Kristus, itu adalah sebuah kebahagiaan. Amin. Ya. Kita lihat begitu banyak orang yang boleh mengalami penderitaan, tapi mereka tetap kuat. Kenapa? Karena mereka tahu yang hal ini. Ya. Karena mereka memahami ini. Kalau tiga hal ini, mengenal pribadi, mengenal kuasa kebangkitan, dan mengenal persekutuan di dalam penderitaannya, di mana ya, aku, kata Paulus, akan menjadi serupa dengan dia. Hidup kita senantiasa arahkan supaya kita boleh terus diubahkan. Kehidupan kita semakin hari semakin menjadi serupa dengan siapa? Dengan Yesus. Hidup kita harus arahkan. Bapak Ibu, Yesus Kristus Tuhan kita, Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita, tapi Dia datang untuk menjadi teladan bagi kita. Supaya setiap kita, orang-orang yang mengikut Dia, ya, boleh menjadi serupa. Keserupaan dengan Kristus, itulah sebenarnya arah kehidupan kita. Selanjutnya dikatakan di situ bahwa nah, kata mengenal ini Bapak Ibu, kata mengenal di dalam bahasa Yunani dikatakan ginosko. Ya. Itu saya tulis di situ berarti mengetahui, mengerti, merasa, mengenal. Atau mengenal melalui perhubungan. Rasul Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal. Nah, kata mengenal ini, ginosko. Nah, kata yang sama di dalam bahasa Ibrani digunakan kata yada. Yang berarti mengetahui, belajar, mengetahui, memahami, dan melihat, mengetahui melalui pengalaman, untuk mengenali, lalu mengakui, atau untuk mempertimbangkan. Nah, saya mau memberikan penjelasan ini sedikit, bahwa kata mengenal, tadi kalau ini menjadi kerinduan kita bersama-sama mengenal Tuhan, apa sih ya, arti mengenal itu? Nah, saya tuliskan tadi bahwa mengenal itu melalui hubungan. Ya. Saya beri contoh saja ya. Saya mengenal Pak Arif. Ya. Tapi saya tahu bahwa pengenalan saya kepada Pak Arif tidak sama dengan pengenalan Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini terhadap Pak Arif. Betul ya? Tapi lebih lagi bahwa pengenalan Bu Arif terhadap Pak Arif itu melebihi pengenalan kita semua, pengenalan saya, pengenalan Bapak Ibu. Saya percaya itu. Ya. Nah, apa yang membedakan? Apa yang membedakan? Saya mengenal Pak Arif. Kita semua, kalau kita katakan mengenal, kita semua kenal Pak Arif kan? Contoh. Tapi tingkat kadar pengenalan kita terhadap Arif itu berbeda satu dengan yang lain. Nah, apa yang membedakan? Pengenalan itu bisa terjadi semakin kita mengenal kalau ada apa?
hubungan. Ada persekutuan. Saya pastikan, ya, saya pasti bisa pastikan bahwa yang paling mengenal Pak Arif adalah Bu Arif. Ya, tiap hari ya, kita bisa mengenal, wah Pak Arif kalau di depan gitu kan, mungkin bisa baik, gitu ya. Jemaat Tuhan mengenal, bahkan mungkin juga ada hal-hal yang lain. Ya. Tapi bagaimana dengan Bu Arif? Saya katakan. Nah demikian juga tingkat kadar pengenalan kita kepada Yesus itu bergantung kepada persekutuan kita. Ya. Pengenalan kepada Yesus dapat terjadi melalui hubungan atau komunikasi dengan dan persekutuan dengannya. Banyak orang mengenal Yesus. Sekali lagi, banyak orang mengenal Yesus. Tapi pengenalan itu dapat terjadi melalui hubungan atau komunikasi. Ya. Kalau kita senantiasa bercakap-cakap, ya, berkomunikasi dengan Yesus. Ya. Bapak Ibu pernah melakukan itu? Saya tahu pasti jemaat Tuhan juga melakukan itu. Ya. Berkomunikasi. Dan lebih lagi kita masuk di dalam persekutuan dengan Dia. Selalu. Ini hal yang sangat-sangat penting Bapak Ibu. Tanpa persekutuan, tanpa komunikasi kita pasti tidak akan mengenal Yesus dengan benar. Ya. Semakin intens atau semakin sering kita melakukannya, maka semakin bertambah pula pengenalan kita kepadanya. Amin Bapak Ibu. Ya. Semakin kita membangun hubungan, semakin sering kita bersekutu dengan Dia, semakin kita mengenal akan Yesus Tuhan kita. Ini penting Bapak Ibu, kenapa? Karena kita tahu Yesus mau kita tidak hanya sekedar mengenal Dia, seperti kebanyakan orang mengenal Yesus. Sekali lagi saya katakan, Yesus mau kita mengenal Dia, tidak hanya sekedar atau tidak dalam kumpulan kebanyakan orang mengenal tentang Dia. Tapi Dia mau kita mengenal Yesus secara pribadi. Amin. Ketika kita datang bersama-sama bersekutu di tempat ini, kita beribadah bersama-sama Bapak Ibu, ya, akan membangkitkan pengenalan kita. Tapi tidak cukup. Kalau ada orang-orang yang mau terus membangun hubungan, pasti dia akan lebih mengenal. Dan dampaknya itu membawa sebuah kekuatan. Tidak hanya sekedar pengenalan, tetapi membawa kekuatan di dalam diri pribadi orang itu. Kalau kita dapat mengenal Dia dengan benar, saya percaya bahwa ada kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita baca bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Saya mengajak kita untuk membaca secara bergantian firman Tuhan ini. Yang pria nanti baca ayat yang ganjil, lalu yang wanita baca ayat yang genap. Ya, nggak ada yang setengah-setengah ya, 2 saja. Oke, Injil Yohanes 14 ayat pertama pria terlebih dahulu, 2, 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku.
Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Aku setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita pagi hari ini kita lihat ya, ada 2 orang murid Yesus yang dicatat. Ya. Tentunya ada murid-murid yang lain juga. Ya. Di situ dikatakan yang pertama itu adalah Thomas. Ya, ini murid Yesus. Lalu Filipus, ini juga murid Yesus yang saya katakan tadi. Yang mungkin hampir-hampir selama Yesus ada di dunia ini. Waktu Yesus melakukan pelayanannya, murid-murid ini menyertai Yesus. Tapi ketika Yesus mulai berbicara tentang siapa Dia, ketika Yesus mulai berbicara tentang dirinya, disinilah baru kelihatan bagaimana reaksi Thomas, bagaimana reaksi Filipus pada saat itu. Sampai-sampai Yesus berkata, aku mencela engkau ketidakpercayaanmu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, lalu kemudian pada akhirnya pernyataan yang dilontarkan Yesus di sini juga pada Filipus juga dilontarkan kepada kita. Sudah berapa lama engkau mengikut aku? Sudah berapa lama engkau bersama-sama dengan aku? Masa engkau sih belum mengerti? Masa engkau belum mengenal akan aku? Pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama tujuan dari firman Tuhan ini, mengenal Tuhan Yesus, Sang kebenaran yang sejati. Bapak Ibu, hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus percaya kepada Yesus.
Kita tanamkan itu dalam diri kita, mengenal Yesus sang kebenaran sejati. Untuk mengenal Yesus sang kebenaran sejati, kita melihat di sini dalam pembacaan kita, saya mengangkat poin yang pertama, yaitu Yesus jalan untuk sampai kepada Bapa. Yesus jalan. Pada bagian awal Yesus menjelaskan. Di dalam ayat yang kedua Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Bapa untuk apa? Yaitu untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya, tempat bagi orang yang percaya kepada Dia, dan berjanji kelak Dia akan kembali untuk menjemput mereka. Ini akhir kehidupan Yesus waktu Dia ada di dunia ini secara fisik. Dia memberitahu kepada murid-murid tadi bahwa aku kembali, ya. Dijelaskan di rumah Bapakku ayat 2. Banyak tempat tinggal. Jikalau tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat di rumah Bapakku itu menyatakan surga. Di rumah Bapakku di surga, Yesus menyatakan, memberitahu itu. Halo. Yesus mengubah pikiran murid-murid. Yesus mengubah pikiran banyak orang pada saat itu. Karena bagi orang Yahudi selalu ingin mengharapkan hal yang fisik. Mereka mengharapkan Yesus datang di tengah-tengah mereka menjadi raja di dunia ini. Tapi saya katakan bahwa Yesus mulai mengubah pola pikir murid-murid. Secara tidak langsung di sini Yesus mau katakan bahwa sebenarnya kerajaan Yesus bukan di dunia ini. Kerajaan Yesus ada di rumah Bapa, di dalam kerajaan surga. Dan Yesus mengingatkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang sungguh-sungguh percaya dan mengenal Dia. Tapi kemudian Yesus tidak hanya berkata, aku akan pergi. Yesus memang akan pergi. Tapi kemudian di bagian terakhir Dia mengatakan, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Nah, inilah menjadi satu pengharapan kita bersama-sama Bapak Ibu. Bahwa Yesus akan datang kembali. Amin. Dia akan datang kembali untuk menjemput anak-anaknya. Menjemput orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang yang mengenal Dia. Tapi di situ juga Yesus menegaskan tentang dirinya sebagai jalan. Saya tuliskan, Yesus menegaskan dirinya sebagai jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Yesus adalah jalannya, bukan sekedar penunjuk jalan. Banyak orang bisa menjadi penunjuk jalan. Nabi-nabi penunjuk jalan. Tapi Yesus, Dia bukan penunjuk jalan. Tapi Dia adalah jalannya sendiri. Amin. Yesus jalannya. Yesus menekankan bahwa Dia adalah satu-satunya jalan kepada Allah yang olehnya kita dapat
diselamatkan. Yang olehnya setiap orang yang percaya kepada Dia dapat sampai kepada Bapa, dapat masuk ke rumah Bapa, dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Ya. Ini sangat jelas di dalam Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12. Coba minta tolong bisa dibacakan. Kisah Rasul pasal 14. Pasal 4 ayat 12. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, demikian bunyi firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya, sekali lagi, kita dapat diselamatkan. Itu berarti bahwa hanya ada satu jalan. Dan Yesuslah jalan satu-satunya. Amin. Ya. Orang seringkali mengatakan banyak jalan menuju ke Roma. Ya. Tapi hanya satu jalan menuju ke surga. Bapak Ibu, ini harus menjadi iman kita. Menjadi suatu keyakinan di dalam diri kita. Sehingga ini tidak menggoyahkan hidup kita. Kenali betul Yesusmu. Yesus jalannya. Waktu saya mempertimbangkan ya, ke tempat ini, pagi ini, beberapa ya, orang yang ada di dalam pikiran saya. Sampai saya mengajak satu teman untuk menemani saya. Dalam pertimbangan ini, saya mau mengajak orang yang lain, tapi saya berpikir, ya, kalau saya mengajak orang ini, pasti nanti saya lagi yang akan nyetir sendiri. Tapi kalau saya ajak ini, dia tahu jalannya, dia yang dapat mengantar saya. Sama-sama ke tempat ini, saya sengaja ya mengajak. Karena memang saya sudah ngomong sama Pak Arif, ya, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi sebenarnya hari ini siang nanti saya akan ke Surabaya. Ya. Lalu Pak Arif bilang, apa saya carikan driver gitu. Saya bilang gak usah Pak Arif, gak usah repot-repot. Ya. Tapi terus terang saya bergumul juga. Saya membutuhkan seorang yang tahu jalan, yang dapat membawa saya. Sehingga waktu dalam perjalanan saya katakan kepada teman saya Pak Harso, saya istirahat sebentar ya. Saya mempercayakan. Saya percaya bahwa saya akan dapat sampai ke Temanggung. Tepat pada waktunya, enggak sekesasar-kesasar. Nah demikian juga dengan Yesus Bapak Ibu. Ketika kita mengenal Dia dengan benar, bahwa Dialah jalan satu-satunya, Dia tidak akan menyesatkan kita. Dia tidak akan membuat kita kesasar. Tapi tepat pada tempat yang tepat, Yesus ada di situ. Yesus jalannya, yang melaluinya kita dapat sampai ke rumah Bapa.
Jadi mari Bapak Ibu pagi hari ini bersama-sama kita mau barang siapa yang percaya dan mengenal Dia, maka ia akan dapat sampai kepada Bapa. Harus yakini itu Bapak Ibu. Kenapa ini penting? Sekali lagi saya katakan karena hidup kita bukan hanya di dunia ini saja. Hidup kita semua ada arahnya. Ya. Ada arah, ada tujuannya. Ya. Dan akhir dari kehidupan kita itu juga kita harus tahu dengan pasti. Akhir kehidupan seseorang itu bukan dikubur. Halo? Akhir kehidupan seseorang bukan dikubur. Tapi akhir kehidupan seseorang itu ada di dua tempat. Surga atau neraka kekal. Orang seringkali katakan bahwa kubur itu hanya sebagai peristirahatan sementara. Ya. Kalau kita masih hidup di dunia ini, ya, ini adalah kesempatan untuk kita bekerja sementara juga. Lalu setelah itu orang mengalami kematian. Beristirahat untuk sementara waktu. Tetapi yang menjadi penentu untuk kita berada di tempat yang terakhir itu adalah saat sekarang ini. Saat kita percaya dan mengenal Dia. Kita mengikuti jalannya. Maka kita akan sampai pada tujuan. Bukan tujuan yang lain. Tapi tujuan kita sesungguhnya. Yaitu kerajaan surga. Yang kedua, kita lihat. Di dalam ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 14 ayat 7 sampai ayat yang ke-11 tuliskan Yesus menyatakan Bapa. Ya. Sekiranya kamu mengenal aku. Yohanes 14. Pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia. Dan kamu telah melihat Dia. Tanpa hikmat yang benar, seseorang pasti tidak dapat mengerti, memahami firman ini. Sekiranya kamu mengenal Yesus, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku, Bapa di surga, Allah Bapa. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Waktu Yesus berkata-kata kepada murid-murid pada saat ini, sekarang ini kamu telah mengenal Dia. Siapa yang diperkenalkan? Siapa yang ada di depan murid-murid pada saat itu? Yesus. Kalau kita lihat di dalam Alkitab memang ya, Bapa ada di dalam kerajaan surga dan Bapa dengan kekudusannya tidak ada orang yang dapat memandang Dia. Ya. Itu begitu kudusnya Bapa. Ya. Tapi Yesus datang menyatakan. Ya. Yesus datang menyatakan Bapa sehingga ketika seseorang melihat Yesus, Yesus berkata kamu sedang melihat Bapa. Jadi gitu Yesus Kristus itu adalah pribadi yang menyatakan Bapa kepada manusia. Orang lain bisa menyembah Allah. Ya. Tapi mereka tidak dapat mengenal Allah yang mana. Ya. Berbeda dengan setiap kita. Kita menyembah Allah, Allah yang kita kenal. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ya. Karena Yesus sendiri menyatakan Bapa itu. Yesus dan Bapa, saya tuliskan Yesus dan Bapa itu adalah satu. Ya, seringkali kan kita ditanya, wah
Tuhannya orang Kristen itu beranak. Yesus kan diperanakan. Ya. Itu pemahaman mereka. Ya. Tapi berbeda dengan pemahaman kita tentunya. Ya. Di sini Yesus dan Bapa adalah satu. Satu, bukan satu secara bilangan ya. Sama dengan kata Esa itu orang memahami satu. Ya. Tapi satu itu berarti sehakikat. Ya. Sehakikat. Ya. Hakikatnya apa? Hakikatnya Allah. Jadi Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Itu satu. Ya. Sehakikat. Tapi berbeda di dalam pribadi. Pribadi Bapa berbeda dengan pribadi Yesus. Jadi kita masing-masing dapat menyatakan pribadi. Tapi selain itu walaupun berbeda di dalam pribadi, namun tidak dapat dipisahkan. Dan tidak bisa saling bertentangan satu dengan yang lain. Itulah kesatuan Allah kita. Itulah kesatuan Bapa dengan Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia ini itu menyatakan Bapa. Lalu perhatikan ayat 8, saya ulangi sekali lagi. Kata Yesus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Ya. Yesus sudah menjelaskan di atas, tapi Filipus ini agak ngeyel dikit. Ya. Tuhan, tunjukkanlah itu Bapa kepada kami. Yesus bilang, nggak perlu repot-repot. Ya. Dan itu hal yang tidak mungkin. Cukup kamu mengenal aku. Ya. Cukup kamu mengenal aku, maka engkau akan mengenal Bapa. Ketika engkau mengenal aku, maka engkau akan mengenal Bapa. Ya. Dan lihat ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Aneh, saya katakan aneh bin ajaib. Ada ternyata orang-orang telah lama bersama-sama dengan Yesus, namun engkau tidak mengenal aku. Itulah tadi saya katakan kenapa? Karena pengenalan murid-murid terhadap Yesus bukan pada hal-hal, saya katakan di sini, bukan pada hal-hal yang akan datang. Murid-murid selalu mendesak Yesus untuk mendirikan kerajaan di muka bumi ini. Kerajaan secara fisik. Tapi Yesus mengubah mereka. Yesus datang menyatakan Bapa. Dengan mengenal Yesus, sekali lagi dengan mengenal Yesus, kita dapat mengenal Bapa. Itu poinnya. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau mungkin kita ada yang seperti Filipus di sini, ya. Bagaimana sih Bapa itu? Kenali Yesus. Engkau akan mengenal Bapamu. Hal yang ketiga, kita lihat. Nah, Yesus melakukan pekerjaan. Yesus, maaf saya salah tulis sedikit. Yesus melakukan pekerjaan Bapanya. Ya. Yesus melakukan pekerjaan Bapanya di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku. Perhatikan,
yang Yesus lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Orang Kristen senang ayat yang terakhir ya. 13 ayat yang ke-13, ayat yang ke-14. Dan bahkan seringkali orang-orang Kristen mengkomplain itu. Dan kalau mengkomplain ayat ini dan itu tidak terjadi, maka kecewa. Tapi perhatikan Bapak Ibu, bahwa sebenarnya ayat itu didahului oleh pernyataan bahwa Yesus sedang melakukan pekerjaan Bapanya. Jadi Yesus datang ke dunia ini untuk melakukan pekerjaan Bapanya. Tadi dikatakan ayat yang ke-12. Yesus melakukan pekerjaan Bapanya. Apa sih pekerjaan Bapanya? Di dalam Yohanes pasal 10 ayat 37 sampai ayat yang ke-38, minta tolong Ari bisa bacakan. Yohanes 10 ayat 37-38. Yohanes pasal yang ke-10 ayat 37 sampai yang ke-38, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, itu bukan berarti bahwa Yesus tidak melakukan pekerjaan Bapa. Tapi di sini Yesus mau menegaskan bahwa dia sebenarnya melakukan pekerjaan Bapa. Tapi Yesus berkata kepada murid-muridnya, jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah percaya kepadaku. Kalau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus itu hanya untuk pekerjaannya sendiri, bukan pekerjaan Bapa, Yesus mengatakan tidak usah percaya kepadaku. Nah, tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, sekali lagi Yesus minta, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu. Percaya terhadap pekerjaan-pekerjaan yang Yesus telah lakukan itu. Itu permintaan Yesus. Kalau kamu tidak mau percaya, tidak mau menerima Yesus di situ ya, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti. Bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Ini karena orang-orang nggak mau percaya, ya, belum mau menerima sepenuhnya bahwa Yesus itu datang dari Bapa. Bahkan alasan kenapa orang-orang Yahudi menangkap dia, karena Yesus menyatakan bahwa dirinya adalah Allah. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa dirinya adalah anak Allah, dan bagi orang Yahudi, anak itu identik dengan bapaknya. Jadi kalau Yesus mengatakan aku anak Allah, itu berarti bahwa Yesus bagi mereka, pada mereka, Yesus sedang menyatakan dirinya sebagai Allah. Dan itulah mereka berusaha untuk mencari cara untuk menangkap Yesus. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini, mari kita bersama-sama yang ada di tempat ini mau percaya, melakukan
Yesus melakukan pekerjaan Bapaknya. Nah, pekerjaan apa yang dilakukan oleh Yesus? Ya. Pekerjaan apa yang dia lakukan oleh Yesus? Matius pasal 9 ayat yang ke-35. Ini yang Yesus lakukan waktu di dunia ini. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia apa? Mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga. Ya. Menginjil serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Kenali apa yang Yesus lakukan. Ya. Dia mengajar, lalu kemudian dia memberitakan Injil tentang kerajaan surga dan melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 3 hal yang Yesus lakukan waktu di dunia ini. Ini pekerjaannya. Setiap orang yang percaya dan mengenal Yesus juga akan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Dalam ayat yang ke-14 tadi kita bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu, menjadi pertanyaan dalam diri kita pagi hari ini. Kita sebagai orang-orang yang percaya dan mengenal Yesus, apakah kita juga melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia? Atau mungkin kita berkata, itu kan pekerjaannya pendeta. Pekerjaan saya kan lain. Ya. Pekerjaan saya kan usaha. Tapi ingat Bapak Ibu, ya, bahwa kita orang-orang yang mengenal Dia, kita juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Di dalam kehidupan kita, di dalam segala hal yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan? Adakah di dalamnya kita melakukan pekerjaan Yesus? Saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu untuk meninggalkan segala usaha pekerjaan Bapak Ibu. Tapi saya mau mengingatkan kepada setiap kita di dalam aspek, di dalam segala pekerjaan kita. Ingat selalu bahwa kita ada di dunia ini untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Amin. Di saat Bapak Ibu sedang berusaha, adakah di dalam pikiran kita untuk senantiasa memperkenalkan Yesus, memberitakan kabar baik kepada mereka? Dan itu bisa terjadi kalau hatinya Yesus ada di dalam setiap kita. Ya. Saya berharap Bapak Ibu jemaat Tuhan pagi hari ini, yuk mari kita bersama-sama. Ya. Kita ubah pola pikir kita. Ya. Kita tidak sedang bekerja untuk diri kita sendiri, tapi kita sedang dipakai oleh Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Dia. Bahkan dikatakan lebih besar. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan tidak hanya untuk sebagian orang saja. Tidak hanya untuk pendeta. Tapi dengan yakin, kalau jemaat Tuhan bersama-sama di tempat ini melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa, oh dahsyat. Temanggung pasti akan digemparkan. Amin. Ya.
Temanggung bagi kemuliaan Tuhan, amin. Temanggung bagi kemuliaan Tuhan, amin. Dan Bapak Ibu adalah orang-orangnya. Orang-orang yang ditempatkan Tuhan di Temanggung ini untuk dapat melakukan pekerjaan Bapa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk bisa bangkit berdiri bersama-sama. Yes Lord. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita bersama-sama angkat pujian. Tuhan, aku mau menyenangkan akan Engkau Tuhan. Bukan menyenangkan diriku sendiri. Tuhan, kami belum mengenal sepenuhnya akan Engkau. Tapi kami mau rindu untuk mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Haleluya. Ku mau menyenangkan-Mu Tuhan, bentuklah hati ini. Wajahlah untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Sekali lagi, haleluya. Mari kita ikrarkan di hadapan Tuhan. Ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kulus selalu, agar aku menyenangkan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu.
Itulah suara hati kami Tuhan. Sesudah kami menerima kebenaran firman-Mu, hati kami tergugah dan kami mau berjanji Tuhan, seperti halnya Engkau menyenangkan Bapa di surga, kami pun mau mengikuti jalan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa di surga, untuk kami boleh menjadi pribadi yang berkenan. Tuhan, Kau meteraikan setiap berkat perkataan firman-Mu atas hati dan pikiran kami, dan beri kami kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menjalankan kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan. Dan kami yakin Tuhan, pengorbanan-Mu tidak lagi menjadi pengorbanan yang sia-sia, karena Engkau sudah memberikan teladan, memberikan kasih kepada kami. Terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, Kau memberkati akan hamba-Mu yang sudah menceritakan, yang sudah mengabarkan, yang sudah memberitahu kepada kami semuanya akan nilai kebenaran yang Tuhan ajarkan. Pakai hidup hamba-Mu Tuhan untuk lebih lagi mempermuliakan nama-Mu. Sebagai seorang dosen pengajar, biarlah pengajarannya juga pengajaran yang benar, yang menjadikan setiap mahasiswa menjadi murid Kristus yang baik. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Dan kita semua yang sudah diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk, saya serahkan kepada Yuli. Puji nama Tuhan, kita telah mendengar kebenaran firman Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Pada saat ini mari kita bersama-sama untuk memberi persembahan yang terbaik. Apapun yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan. Mari saya mengundang untuk kolektan maju ke depan. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan ya Tuhan. Kiranya Tuhan setiap kebenaran firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami dapat melakukannya Tuhan untuk setiap kehidupan kami ya Bapa. Bila tiba saatnya kami memberi yang terbaik ya Tuhan, Engkau suci kuduskan ya Tuhan setiap persembahan kami, sehingga layak bagi pelebaran kerajaan-Mu di tempat ini. Engkau memberkati ya Tuhan untuk setiap kami yang memberi maupun yang belum sempat memberi. Engkau juga memberkati imamat yang menjalankannya. Engkau memberkati pelayanan serta kehidupannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau memberi dengan penuh sukacita hanya dalam nama Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Mari kita pujikan lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Bentuklah hati ini jadi berjalan untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku. Bapak Ibu Saudara untuk persembahan yang telah diberikan. Kami berterima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah nyatakan.
Sebelum kami berpisah, kami mengingat Tuhan akan saudara-saudari kami yang hari ini mengalami sakit. Kami terus berdoa Tuhan untuk saudari kami Milka, supaya Engkau terus beri kekuatan kesehatan. Bahkan Tuhan berikan kesegaran atas tubuh jasmaninya. Sehingga Milka sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dia boleh berperan baik Tuhan, untuk dia boleh melanjutkan kehidupan dalam keluarganya. Tuhan tolong Milka dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga dia memiliki sukacita ilahi. Pulihkan Milka di dalam nama Yesus, itulah permohonan kami. Ampuni Tuhan ketika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan kuduskan akan tubuhnya, sehingga kembali mengalami berkat ilahi. Berdoa Tuhan untuk Ruben sebagai suami, beri kekuatan dalam menghadapi akan setiap pergumulan permasalahan. Sedemikian juga Tuhan tolong Sevanya di dalam kehidupan pertumbuhannya. Kami percaya Tuhan keluarga ini akan mengalami pemulihan berkat yang daripada Tuhan. Dan kami juga terus berdoa Tuhan untuk Ibu Partiah yang juga mengalami CA. Tuhan tolong bahkan permasalahan di dalam ambiennya, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami terus Tuhan berdoa supaya Engkau memberikan kekuatan atas Ibu Partiah. Terima kasih. Dan pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami Andreas David Setiawan Putra yang hari ini ada di Jepang. Tuhan Kau juga kiranya memberkati dengan kepenuhan daripada surga. Sehingga meskipun jauh dari tempat ini Tuhan, dia terus mengingat akan kebaikan Tuhan. Pertolongan Tuhan yang ajaib membawa David di dalam kemuliaan. Bahkan dari hari ke hari Tuhan pelihara dengan cara yang heran. Terima kasih. Kami bersyukur dan sebentar Tuhan kami menyerahkan akan keberadaan hamba-Mu, Bapak Pendeta Vianus Tandiongan yang sebentar akan kembali dan menuju ke Surabaya. Tuhan sertai di dalam perjalanan, dijauhkan dari maut, dijauhkan dari rancangan kecelakaan, bahkan kendaraan yang dipakai Tuhan Kau beri kelancaran, sampai di tujuan dengan selamat dan kembali dia memuji mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Engkau berkati akan pelayanannya sebagai seorang dosen. Tuhan pakai mulut bibirnya, pakai hatinya, untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan tiba saatnya sekarang kami mau berpisah. Kami mengangkat hati dan tangan kami. Sidang jemaat Tuhan terkasih, marilah kita bersama-sama pulang dengan membawa berkat damai sejahtera Allah Bapa di sorga. Pulanglah dengan membawa kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin.